Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latif Nur Anhari dengan NIM 3122107008. Sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pemrograman web. Ini sudah ada website sederhana saya. Tugas kali ini adalah membuat page content mengenai biodata, riwayat pendidikan, pekerjaan, kemudian tombol show informasi biodata, dan membuat tombol kalkulator. Ini tampilan awal dari website sederhana saya. Langsung saja kita ke websitenya. Nah, di sini sudah ada eh, riwayat pendidikan, kemudian ada biodata juga, kemudian ada kalkulator, dan satu lagi ada riwayat pekerjaan. Nah, di biodata kali ini kan disuruh untuk membuat tombol show informasi biodata. Nah, di sini saya biodatanya menggunakan tombol seperti ini. Nah, langsung saja kita ke tutorial codingannya. Berikut adalah codingan tentang mengenai website yang telah saya buat. Ini ada HTML, JavaScript, dan juga CSS. Nah, kemudian untuk membuat, pertama kita mulai dari cara membuat riwayat pendidikan terlebih dahulu. Di sini riwayat pendidikan, saya menggunakan tombol modal, yang mana saat dia diklik, memunculkan pop-up seperti ini. Nah, ini riwayat pendidikan saya, SD Cikuya, SMA 1 Pegadaian, juga dan sekarang di Universitas Putra Bangsa. Riwayat pendidikan saya menggunakan tombol pop-up. Nah, untuk pembuatannya adalah di sini saya modalnya menggunakan Bootstrap ya. Bootstrap yaitu dia? Nah, ini. Sorry. Bootstrap modal. Dimana ketika dia diklik, nah, sama kan munculkan pop-up. Ini menggunakan Bootstrap modal. Ini tinggal di copy saja. Saya menggunakan buttonnya button like, makanya dari di sini warnanya warna putih. Button like untuk membuat buttonnya. Ini untuk modalnya ini kita tinggal copy paste dari Bootstrap.
Kemudian diganti saja untuk defaultnya itu di sini akan, nah, modal titel untuk defaultnya kita ganti saja dengan kebutuhan kita. Situ saya menggunakan riwayat pendidikan untuk ditampilkan di depan ini sebagai nama dari tombol. Lanjut. Nah, dapat untuk isiannya, isian dari tombol modal riwayat pendidikan saya diisi dari sini. Buya bangsa. Dan di sini ada tombol close juga. Tombol close. Nah, ini. Untuk defaultnya sebenarnya ada tombol save change di, di nah di sini. Cuma karena saya tidak membutuhkan, jadi saya hapus tombol save change. Cukup simpel untuk membuat riwayat pendidikan dengan modal ya, dengan bootstrap modal seperti ini. Dia akan menampilkan pop-up. Kemudian lanjut ke biodata. Nah, di sini perintahnya adalah membuat biodata dan membuat tombol show informasi biodata. Nah, untuk saya di sini menggunakan fungsi show hide yang mana ketika diklik dia akan show dan ketika diklik lagi dia akan hide. Pertama-tama kita untuk membuat tombolnya terlebih dahulu sama saya menggunakan modal juga sama seperti tadi. Nah, ini like warna putih dan biodata modal diisi dengan isi biodata saya. Biodata saya. Kemudian untuk fungsi show height-nya menggunakan JavaScript. Di sini saya menggunakan yang internal. Disatukan dengan codingan HTML-nya. Dibuka dengan TypeScript. Namun sebelumnya kita buat dulu untuk memanggil JavaScript seperti ini. Source-nya tempat kita, oh enggak, karena nanti di sini ada kalkulator, jadi saya memanggil seperti ini. Untuk JavaScript sendiri dia bisa internal dan eksternal. Untuk yang show height saya menggunakan internal dan kalkulator ini eksternal. Ini untuk kalkulator nanti. Nah, untuk scriptnya di sini saya menggunakan ID-nya ID show button. Makanya di sini tulis show button dan konten. Konten maaf. Biodata konten berisi seperti ini. Show button dan listener klik fungsi. Tampilan JavaScript seperti ini. Untuk tombol show button.
Nah, untuk tampilan awalnya, kalau kita lihat di sini kan, misal kita refresh, dia kan tidak ada tampilan. Karena di sini tampilan awal dibuat non, tidak ada. Nah, ketika dia diklik, maka akan muncul datanya ya. Nah, kalau diklik lagi, dia akan menyembunyikan. Diklik lagi dia akan sembunyi. Jangan lupa diakhiri dengan tag script juga. Slash script. Kemudian ada satu lagi di sini menggunakan kalkulator. Aduh, sama saya menggunakan kalkulator juga. Menggunakan kalkulator dengan menggunakan modal. Sorry, bukan modal. Ini bukan modal. Maksudnya modal ini saya menggunakan kolom yang ada di Bootstrap nih kalau kalau bisa dilihat menggunakan grid nih, makanya bisa berjejer tiga. Yes, berjejer tiga yang modal hanya ini. Sorry, modal ini menggunakan grid. Hanya saja sama menggunakan button dari Bootstrap, button right. Lanjut ke kalkulator sini kita tes terlebih dahulu. Untuk perkaliannya berjalan. Ini untuk tombol menghapus satu ya. Kemudian 8 dibagi 2. Pembagian bisa kita pencet untuk tombol clear screen. Kita coba pertambahan atau pengurangan dulu. Bisa coba pertambahan. Bisa juga. Bisa juga ya. Untuk fungsinya berjalan dengan normal, jalan dengan sukses. Untuk pembuatannya, sebelumnya saya menggunakan tombol show hide juga sama ya. Di sini kalkulatornya menggunakan tombol show hide sama seperti biodata, hanya tinggal merubah kelas-kelasnya saja. Nah, untuk pembuatan kalkulator ada di si aduh, ini ada di sini. Jadi untuk button yang tadi, button kalkulatornya, button ini H4 itu sebagai ini H4 masih dalam tulisan atau sebaiknya kita hilangkan saja. Oh, nggak usah. Kayaknya lebih bagus buat dihilangkan. Nah, iya lebih bagus buat dihilangkan. Saya tidak ada lagi ya. Sama fungsinya akan berjalan tetap normal. Saya hanya menghilangkan itu saja.
akan merubah kalkulasi kalkulator. Nah, untuk kalkulator ini saya menggunakan form, kemudian diberi nama class text area dan menggunakan tabel. Tabelnya itu sendiri seperti ini. Ini hanya tinggal pengulangan saja. Input class button, tipe button, value. Ini value diisi dengan ini nih. Adapun fungsinya ada di sini. Di saat diklik bisa clean karena menggunakan fungsi clean. Kemudian sama tadi input class button, tipe button, value. Ini saya buat sebagai tombol back. Fungsinya fungsi back. Clean dengan back yang saya buat di sini berbeda. Kalau clean kan dia langsung menghapus semuanya, adapun kalau back dia menghapus satu-satu. Sama pembuatannya hanya berbeda dari penggunaan fungsi. Kemudian sini button green ini hanya sebagai warna pembeda dari warna button. Nah, ini mulai ke aritmatikanya. Fungsi aritmatika di sini pembagi, kali. Nah, kemudian di bawah juga sama. Tinggal mengulangi saja ini buat angkanya. Ini angka juga. Sini ada angka dan ini kurangan, ada penjumlahan 456 123 dan di sini ada equal, yang mana equal itu fungsi dari JavaScript untuk bahasanya apa ya? Dia mengkoreksi menyatukan. Kayak membaca gitu, menggabungkan teks yang ada di JavaScript, kayak misalnya contoh seperti ini. Untuk equal itu sendiri, misalnya kita mengetikkan seperti ini. Nah, si equal itu otomatis akan membaca 12 tambah 4, hasilnya 16. Ya, seperti fungsi teks menggabungkan teks seperti itu. Fungsi dari JavaScript, dia sudah otomatis akan menggabungkan teks. Kan di sini menggunakan fungsi equal. Kita cari penjelasan lengkapnya.
Ya, seperti itu teman-teman. Saya kurang bisa menjelaskan menggunakan bahasa. Jadi kita menggunakan fungsi equal. Dia seperti membaca kemudian menggabungkan karakter. Lanjut di sini ada button sama 0, 100 dan 1 titik. 0, 100 titik. Ini untuk tombol show height-nya. Tombol show height-nya sama, hanya tinggal merubah seperti ini saja. Nih, sama seperti yang saya buat di biodata tadi. Nah, ataupun untuk JavaScript dari kalkulator, sebelumnya untuk seperti yang tadi saya jelaskan, JavaScript ada internal dan eksternal. Untuk eksternal harus menyertakan tag script dulu, source-nya sesuai tempat penyimpanan file JavaScript. Namun yang internal itu seperti ini. Dia menggunakan tag script. Nah, untuk JavaScript-nya di sini. Di sini fungsi untuk invest akan acak-acakan karena bukan tampilan itunya ya. Jadi ini hanya untuk memudahkan saja. Nah, ini fungsi untuk masukkan angka seperti ini ke dalam kolom teks ini nih. Ini tadi namanya apa, teks area ya. Ya, teks area. Memasukkan angka ke dalam kolom teks area ini fungsinya. Dokumen from teks area value, dokumen from teks area value plus numbernya itu number ini number. Itu untuk memasukkan angka ke teks area. Kemudian ada, nah ini insert yang ini ya, sama halnya kayak, nah insert itu untuk memasukkan. Adapun num adalah number. Terus kalau ini si Eva bukan Eva ternyata. Oh iya teman-teman, sorry, salah lupa. Fungsi yang digunakan untuk menggabungkan teks itu adalah fungsi eval.
Di sini ada fungsi hitung menggunakan equal, hasil, eval, dan hasil. Nah, eval yang tadi saya salah penjelasan untuk menggabungkan sebuah karakter, sebuah teks itu menggunakan fungsi eval untuk penghitungannya. Menggunakan eval. Ini untuk fungsi clean, untuk clean si C ini, membersihkan teks area. Ini fungsi delete si apa ini nih? Jika sudah ada hasil, dia bisa menggunakan delete. Seperti itu untuk tag, untuk apa? JavaScript dari kalkulator. Dan sini ada CSS-nya untuk membuat tampilan kalkulatornya. Ini saya menggunakan background gradasi dengan lebar 270 pixel, border, box shadow seperti yang hitam. Nah, kemudian kita lanjut ke tadi tombol show-hide sudah saya jelaskan sama halnya seperti ini ya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, satu lagi setelah kalkulator ada riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan saya buat menggunakan kolom juga, grid yang tadi hanya saja kita menggunakan dua, karena di dalam Bootstrap itu satu field berisi maksimal 12, maka nah, maka untuk memposisikan seperti ini, dia harus menggunakan seperti ini, Ctrl SM. Karena jika tidak, iya kan? Nah, tidak center. Ini untuk di sini kalau untuk 4 biasanya harus 3 3 3 3 colnya ya. Col SM ini. Nah, sini saya menggunakan grid dan card title. Yang mana di card title itu saya dapatkan juga di Bootstrap. Di sini banyak pilihannya, ini saya menggunakan yang ada bisa menggunakan gambar. Untuk defaultnya dia ada tombol go somewhere yang bisa kita redirect ke link apapun. Ini saja kita menggunakannya. Saya buat pekerjaan seperti ini.
Nah, kemudian untuk di sini ada saya menyertakan sosial media. Ini juga ada. Terus saya sertakan lagi di bawah sini. Juga sudah saya redirect ke sosial media saya. Aksinya ini kebuka YouTube, kemudian kebuka juga Twitter ya. Ini sinyalnya agak lag. Nah, untuk logonya sendiri, di sini saya menggunakan tidak menggunakan source gambar. Saya menggunakan dari input font awesome. Font awesome. Nah, ini. Ini untuk linknya, link sosial media saya. Dan ini untuk icon gambar. Saya menggunakan gambar dari font awesome. Yang menggunakan saya mengambil logo-logo dari sini. Nah, hanya untuk menggunakan font awesome ini, sebelumnya kita harus, nah, misal kita tadi Instagram ya. Nah, kita ambil satu ini Instagramnya. Kemudian kita copy si ininya, dan kita inputkan di sini. Nah, sebelumnya untuk menggunakan font awesome, kita harus memasukkan link ini. Kita tidak bisa memasukkan kalau tidak memasukkan link. Kita bisa menggunakan kalau tidak memasukkan link itu. Linknya didapat dari sini. Sama halnya dengan JavaScript dan CSS, ketika kita ingin menggunakan eksternal, kita harus memasukkan link terlebih dahulu. Nah, kita copy paste yang ini. Masukkan ke codingan kita. Baru bisa menggunakan icon-icon yang mereka punya. Bisa menggunakan Instagram, YouTube, dan Twitter. Nah, kemudian di sini saya menggunakan ada navbar juga di penggunaan website saya. Jika kita coba, kita bisa pulang. Kembali ke tampilan awal, di sini saya saat ngeklik si panah ini, kita akan masuk ke tampilan utama dari website. Nah, bagaimana cara kita saat kita mengklik si navbar ini, dia bisa langsung redirect ke tempat yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan untuk menggunakan navbar juga
Untuk menggunakan navbar, saya menggunakan Bootstrap juga. Ini dia. Nah, untuk tampilan defaultnya, saya menggunakan ini. Tampilan defaultnya ya kan seperti ini. Ada tombol search, ada drop down juga, ada link, ada disable. Hanya saya sedikit modif sesuai kebutuhan. Saya hilangkan tombol search, saya tidak menggunakan drop down. Disable saya hilangkan dan tambahkan kontak lewat pekerjaan seperti itu. Jadi tinggal copy paste untuk saya yang berada di sini. Navbar. Nah, kalau kalau diperhatikan ketika saya nge-scroll ke bawah, nah si navbarnya ini tidak hilang. Dia tidak hilang karena di sini saya menggunakan quick stop. Apabila kita dihilangkan, coba. Nah, ini kan dia masih ada, masih bisa berjalan. Cuma ketika kita di bawah, dia akan hilang. Makanya kita menggunakan quick stop. Dia akan tetap ada. Jadi seharusnya kita ganti dulu. Kita ubah terlebih dahulu. Ini. Nah, kemudian untuk navbar sendiri, ini kita bisa. Nah, kemudian untuk kalau dilihat dari di sini, saya bisa ketika saya klik ini, dia bisa masuk ke sini, kemudian klik ini dia bisa turun, kemudian klik kontak dia bisa ke kontak saya. Nah, gimana cara redirectnya? Sama halnya dengan seperti saya redirect sosial media saya. Nah, di sini kan ada, aduh, nah di sini ada indeks HTML. Sebenarnya sini saya menggunakan dua dua file. Nah, yang ini dengan yang ini dia berbeda 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 codingan, berbeda file project. Hanya saja saya meredirect menggunakan href index HTML sebagai nama dari projectnya, dan untuk home ini untuk nama dari navbar sendiri.
Makanya ketika diklik dia akan ke sini. Kemudian lanjut untuk riwayat pekerjaan, sama juga ketika saya klik dia akan turun. Ini riwayat pekerjaan sebelumnya, pekerjaan mana? Nah, riwayat pekerjaan ini saya buatkan dengan ID pekerjaan. ID pekerjaan ini saya masukkan ke sini. Kalau ini menggunakan source, kalau ini menggunakan ID. Menggunakan ID pekerjaan. Sama halnya dengan kontak. Sini kontak saya menggunakan ID media dan memasukkan ID media ke link kontak. Makanya dia bisa turun. Ini karena satu lembar ya. Bisa seperti itu. Kemudian untuk merubah warna dari si font logo sosial media. Di sini saya menggunakan kontak A. Kenapa kontak A? Karena di sini saya menggunakan kelas kontak dan tagnya tag A. Makanya di sini kontak. Kalau kita hanya kontak, dia tidak akan berubah. Dia akan menjadi tampilan default. Nah, warna biru. Tampilan defaultnya warna biru. Makanya kita menggunakan tag A. Karena di situ ada, di dalam kelas kontak ada tag A. Lalu untuk membuat foto profil ya, kita ini membuat foto profil. Jadi saya membuat foto profil. Nah, saya membuat berada di dalam tag profil, kemudian menggunakan circle profile image supaya tampilannya dia menjadi bulat. Kalau dilihat kan tampilannya bulat ya. Tampilannya bulat. Kemudian sini ada menggunakan H2. H2 sebagai saya menggunakan teks nama saya dan H4 sebagai sedikit kata-kata saja. Adapun untuk border putih dia berada di untuk mengganti tampilan profil foto profil saya menaruhnya di kelas profil image.
Menaruh di kelas profil image di sini. Dan ini untuk merubah-rubah tampilan dari foto profil saya. Misalnya kita rubah. Nah, berubahkan. Eh, oh ya. Kemudian untuk membuat background gradasi, di sini saya menggunakan body. Untuk body dia tidak perlu menggunakan titik karena dia bukan sebuah kelas dari CSS. Cukup body itu otomatis akan semua ya, semua yang berada di dalam tag body di sini dia akan terkena dari background di sini. Sini saya menggunakan background gradasi 0%, 40%, 100% menggunakan 3 warna. Apa maksud dari 0%, 40%, dan 100%? Dia itu ketika dia berada di atas, maka dia itu 0%. Ketika kita scroll ke bawah, ini tampilan bawahnya itu 100% tuh yang warna ini. Jadi intinya setampilan halaman ini dibagi menjadi 3, ada yang 0%, ada yang 40%, dan ada yang 100%. Ini kalau di kan 100% ya. Tampilan satu halaman itu dibagi 3 ketika dia tampilannya tampilan 40% dari total seluruh halaman, dia akan menampilkan warna ini. Jadi kita 100%, sudah sampai di 100% halaman, dia akan menampilkan warna ini. Ini 0% karena dia berada kan di awal, paling awal nih. Kalau dilihat warnanya sama. 0% kan awalan banget ya. Nah ini. Dan 100% kan warna kuning. Ya akhiran tampilnya seperti. Sama halnya dengan yang, aduh, apa tadi? Oh, iya. Sama halnya saya lakukan di kalkulator. Di kalkulator ini. Gunakan dua gradasi warna. Ini 0% dan ini 100%. Kemudian di sini saya sedikit menjelaskan tambahan membuat tampilan awal dari website saya. Ini berbeda file ya. Nah, ini di sini saya bungkus ke dalam sebuah kelas container. Kemudian ada kelas profile box. Profile box itu sendiri adalah tampilan si ini nih. Untuk ini. Di dalam profile box, saya memasukkan gambar menu dibuat dengan kelas menu icon, setting icon, dan profile page. Ada ini untuk fotonya ya. Bisa dilihat sini ada profil, ini ada menu, dan ini tombol setting. Cuma masing-masingnya saya buatkan kelas sendiri. Ada menu icon, setting icon, profile page, kelasnya. Dia berada di kelas profile box. Kemudian di sini ada
nama saya menggunakan hak 3. Ini ada paragraf juga. Di sini saya menggunakan logo icon media sosial menggunakan font Awesome juga sama. Hanya saja saya bungkus menggunakan kelas sosmed yang nantinya ketika kita ingin merubah tampilan dari tampilan logo-logo ini, kita menggunakan sosmed A karena saya menggunakan tag A. Ada tombol follow. Ini teks lagi dan ketika ini diklik, kalau diperhatikan, dia akan meredirect ke sini. Ini ketika dia diklik, dia akan redirect ke sini. Karena sama halnya dengan yang tadi, di sini kita membalikkan filenya ke file yang utama itu. Saya taruh di tombol arrow, tombol panah yang ini. Jadi ketika kita mengklik tombol panah, maka bisa meredirect ke file yang satunya. Jadi kita lihat untuk CSS ini. Oh iya, seperti yang tadi saya bilang, untuk membuat CSS kita harus memasukkan seperti ini. Karena ini menggunakan eksternal, ini ya, maka harus membuat seperti ini. Dan untuk menggunakan logo-logo dari font Awesome, kita harus memasukkan terlebih dahulu script yang tadi saya copy sama aja. Untuk style CSS-nya, ini untuk keseluruhannya, berarti kalau bintang langsung kurung ini untuk keseluruhan satu tampilan penuh. Nah ini untuk kontainer, untuk kelas kontainernya. Ini kan kalau diperhatikan hanya ada satu kelas kontainer ya. Berarti satu kontainer. Nah ini menggunakan background ini, perkotaan. Dengan 100 juga size cover background center. Dia display text itu kita lihat untuk mensejajarkan tampilan teks dan kan kalau display text seperti ini dia untuk mensejajarkan tampilan seperti itu lah. Ini ada di profil box, ada profil box itu menggunakan background warna merah apa pink nih. Ini profil box ya, ini profil box, kemudian posisinya di center di tengah, ini akan warna putih sebagai teksnya warna putih, pokoknya yang ada di dalam saya menggunakan warna putih. Border radius relatif, ini ada menu icon. Tadi kan saya bilang per icon saya menggunakan kelasnya masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita ingin merubah icon, tampilan dari icon itu ketika kita rubah tidak akan kerubah semua. Jadi hanya ketika kita membutuhkan satu icon yang dirubah, ya kita bisa merubahnya gitu tanpa harus merubah semuanya. Sini ada menu icon. Menu icon itu untuk ini sebagai menu icon. Kemudian ada setting icon juga. Setting icon itu ini
seperti icon. Kemudian ada profil pic. Profil pic itu ya ini gambar dari foto profil saya. Kemudian sosmed. Nah ini sosmed ini yang ini. Nah ini. Ini sosmed, kelas sosmed. Kemudian A-nya itu karena saya menggunakan tag A, maka saya menambahkan harus sosmed A supaya bisa. Kalau nggak pakai sosmed A, dia tidak akan berubah. Balik ke biru sebagai tampilan default. Nah, dan posisinya juga karena tidak saya ubah. Nah, seperti itu. Ada profil button. Profil button itu di sini. Yang ini nih. Daerah daerah putih, box putih. Kemudian ini profil box button itu yang ini yang ada tombol follow. Profil box H3 berarti untuk Latif ini yang nah ini saya menggunakan H3. Di sini saya banyak menggunakan kelas-kelas sendiri-sendiri ya, supaya untuk ketika ingin merubah hanya merubah satu, jadi kita bisa. Ini P untuk paragrafnya. Nah, seperti itu untuk tampilan website saya sendiri. Di sini saya sudah mengerjakan dengan poin-poinnya ya, poin-poin terpenuhi. Cukup saat ketika poin-poin terpenuhi. Buatkan video tutorial pemrograman web tentang HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript. Tadi saya HTML-nya ada, udah jelas karena untuk membuat website pada HTML. CSS, Bootstrap saya banyak menggunakan, ada modal, ada kolom, ada grid, ada button juga, dan ada card title, dan JavaScript tadi ada yang kalkulator, ada yang show and hide. Biodata, tadi biodata sudah. Biodata ini dengan tombol show and hide yang sangat amat sederhana. Kemudian tabel riwayat pendidikan. Untuk riwayat pendidikan saya menggunakan modal. Saya menggunakan modal. Riwayat pendidikan sendiri saya menggunakan modal. Kemudian pekerjaan saya menggunakan card title. Sebenarnya bisa dari sini. Menggunakan card title dengan foto tempat saya bekerjanya, supaya saya bisa memasukkan foto tempat saya bekerja. Kemudian show informasi biodata yang tadi ya. Ini kan biodatanya poin 1, kemudian ada tombol untuk menampilkannya juga. Tombol show yang saya gunakan juga di kalkulator ini. Sebagai poin terakhir yaitu kalkulator ini.
untuk operator aritmatikanya berjalan. Ya, seperti itu saja untuk tugas UTS pemrograman web dari saya Latif Nuranhari dengan NIM 31 221 0708 dari kelas TI 22B2 mahasiswa semester 3. Tampilan lebih sangat amat sederhana dengan poin-poin yang sudah terpenuhi. Mohon maaf bila ada kesalahan karena di sini saya masih sangat amat pemula, masih belajar dalam pembuatan website. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, kurang dimengerti, ataupun apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pembuatan website seperti ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri untuk penjelasan tugas UTS pemrograman web ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.